Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amana bi ni'mati bil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bagaimana kabar kamu sekalian anak-anakku? Mudah-mudahan kamu senantiasa sehat dan tetap bersemangat. Insya Allah. Kita awali kajian fikih pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kitab Safinatun Najah, bab Arkanul Islam, pasal Arkanul Islam yaitu bab haji. Ya. Kita ketahui anak-anakku sekalian bahwa haji Baitullah atau berhaji di Baitullah, di rumah Allah, di Ka'bah, di Mekah sana adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Tentu kita semua sebagai umat Islam berkeinginan sekali untuk mampu melakukan ibadah haji tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian agar diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah haji sehingga keislaman kita bisa sempurna. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang spesial. Karena semua ibadah yang dilakukan oleh orang Islam, apakah ibadah lisan ataukah ibadah anggota badan, ataukah ibadah hati, ataukah ibadah dalam arti pengorbanan, keikhlasan, semuanya terangkum di dalam ibadah haji tersebut. Nah, ibadah haji ini berbeda dengan ibadah-ibadah dalam Islam yang lain, di mana ibadah haji ini memiliki suatu ketentuan ya, yang semuanya itu diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Artinya bahwa rangkaian yang ada pada haji, apakah itu sa'i, apakah itu tawaf, apakah itu melempar jumroh, ya, apakah itu wukuf di Arafah, itu semua kan diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam. Itu sehingga mengapa Nabi Ibrahim ini memiliki kedudukan yang sedemikian mulianya di dalam ajaran agama Islam. Bahkan nama beliau senantiasa kita sebut pada tahiyat akhir ya, setiap sholat beserta dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ada beberapa ketentuan tentang haji yang perlu kita sampaikan anak-anakku sekalian, bahwa yang pertama, bahwa kewajiban haji ini hanya dilaksanakan seumur hidup. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, Rasulullah mengatakan sekali saja. Maka barang siapa yang menambahkan, artinya ia menjalankan ibadah sunnah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi ibadah haji itu cukup dilakukan seumur hidup, ya, hanya satu kali, yang diwajibkan hanya satu kali. Sedang apabila menjalankan sampai 2 ataupun 3 kali, itu ibadah yang disunahkan. Itu. Apalagi sekarang ini ya, kalau kita melihat di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji ini, kalau kita ini mendaftarkan hari ini anak-anakku, maka kita baru bisa berangkat haji itu 23 sampai 25 tahun yang akan datang. Jadi kalau sekarang Ustadz itu umurnya 49 tahun, kalau sekarang ini mendaftarkan haji,
maka baru sekitar umur 74 tahun Ustadz baru bisa menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, nantinya ketika kamu sekalian masih diberikan kesanggupan, berkemampuan secara fisik kuat, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik, maka seyogianya pelaksanaan haji itu dilakukan di saat-saat ketika seseorang itu masih muda, ya. Karena kalau sudah sepuh itu akan betul-betul menguras energi, karena ibadah haji itu ibadah fisik ini. Dan yang kedua, pada ibadah haji itu ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat, ya. Syarat yang dimaksud adalah kemampuan, apakah kemampuan finansial ataukah kemampuan fisik, gitu. Karena betul-betul untuk menjalankan ibadah haji itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, ya, kira-kira antara 35 sampai 40 juta. Itu yang haji reguler, yang nanti sampai 25 tahun itu. Kalau ibadah haji yang plus, waktunya itu lebih singkat menunggunya, setahun atau 2 tahun itu bisa sampai 100 juta anak-anakku sekalian. Sehingga betul-betul hanya mereka yang diberikan kemampuan harta saja yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji ini. Juga memiliki kemampuan fisik, artinya fisik yang sehat, karena sekali lagi ibadah haji itu ibadah fisik, ya, dimana ketika berkumpul, ya, 2 juta manusia dalam suatu tempat dalam satu waktu, tentu akan timbul suatu desak-desakan, ya, untuk berebut menjalankan tawaf ataupun menjalankan ibadah haji yang lain, sehingga betul-betul diperlukan energi yang ekstra. Demikian. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, bahwa ibadah haji itu ada rukun-rukun dan wajib-wajibnya yang perlu diperhatikan. Karena rukun itu kan sesuatu yang harus ada, yang kalau tidak dilakukan maka ibadah hajinya itu tidak sah, ya. Apa rukunnya haji itu? Rukun haji itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ihram, ya kan? Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah. Itu adalah rukun haji. Ada ihram. Ihram itu apa, anak-anakku? Ya. Kemudian yang kedua tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, ya. Kemudian sa'i, ya. Kemudian wukuf di Arafah. Itu adalah merupakan rukun haji yang setiap orang yang berhaji, hajinya dikatakan sah apabila menjalankan 4 rukun itu, yaitu mengerjakan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di Arafah. Adapun yang termasuk syarat wajib haji itu ada 5, ya. Yang pertama adalah ihram dari mikot, ya. Ihram dari mikot, kemudian melempar jumroh, kemudian mabit, ya, mabit atau wukuf di Musdalifah, ya, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf wada, ya. Itu menjadi syarat wajib bagi haji, ya. Apa, anak-anakku? Ihram di mikot, kemudian melempar jumrah, wukuf di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itu adalah sisi fikih, ya, sisi fikih, di mana ketika kita berhaji itu wajib menjalankan rukun haji dan syarat wajib haji tersebut. Ini. Kemudian anak-anak sekalian berbahagia, apa hikmah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji? Karena kita meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan kita untuk berhaji, tentu ada faedahnya, tentu ada manfaatnya, tentu ada tujuannya. Lalu apa hikmah daripada Allah mewajibkan kepada kaum muslimin mengerjakan ibadah haji itu? Yang pertama, bahwa ibadah haji itu adalah simbol kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Jadi apakah dalam gerakan tawaf,
apakah dalam sa'i, apakah ketika melempar jumroh, ataukah ketika wukuf di Arafah, ya, semua yang menjadi rukun haji, ya, dan syarat wajib haji itu adalah simbol kepasrahan total manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa dia ke sana, dia melakukan itu karena ketundukan dia kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekalipun berat ibadah haji itu, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, kemudian meninggalkan kampung halaman sampai berpuluh-puluh hari, belum lagi pelaksanaan haji yang menguras energi, ya, di suatu tempat yang sangat panas dan terik, ya. Itu kalau tidak memiliki kepasrahan jiwa yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin, ya, orang itu mampu menjalankan ibadah haji. Hanya orang-orang yang memiliki sifat kepasrahan yang total seperti itulah yang mampu menjalankan kewajiban syariat haji itu, ya. Karena betul-betul ibadah haji itu menuntut adanya kepasrahan yang total, menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin sekali dia tidak pulang lagi untuk selama-lamanya di kampung halamannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dia untuk menjadi seorang yang mati syahid saat menjalankan ibadah haji itu. Kan banyak tetangga ataupun orang-orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak bisa kembali ke Indonesia, ya, karena sudah meninggal di sana, sehingga kuburannya pun para ahli warisnya, ya, itu tidak pernah melihatnya, ya, mungkin melihatnya hanya satu kali saat pengiringan pemakaman dan tidak lagi bisa melihat untuk selama-lamanya. Nah ini. Kemudian yang kedua, hikmah haji itu bahwa ibadah haji itu adalah penerapan secara nyata, ya, prinsip ukhuwah di dalam Islam. Karena kita melihat di dalam pelaksanaan ibadah haji itu dari berbagai macam bangsa, ya, dari berbagai macam negara, ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ya, berkumpul dalam suatu tempat yang kira-kira setiap tahun itu jamaah haji itu sebanyak 2.200.000 orang. Itu simbol daripada ukhuwah, bahwa pada dasarnya ukhuwah Islamiyah itu tidak membeda-bedakan ras ataupun golongan. Semuanya memakai pakaian yang sama, yaitu pakaian ihram, ya, pakaian putih, ya, yang melilit di badan, tidak berjahit, semuanya sama, ya. Putih adalah merupakan simbol keikhlasan, ya. Kemudian tidak dijahit adalah simbol kesederhanaan. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, pada waktu kita melihat orang berhaji itu dari berbagai negara, ya, beratus-ratus negara menjadi satu, ya, tidak memandang suku ataupun ras, itulah hakikat daripada ukhuwah atau persaudaraan Islam itu. Nah, ini menjadi simbol betapa kokohnya, betapa dahsyatnya apabila ukhuwah Islamiyah itu terwujud di dalam diri umat Islam, sehingga tidak mudah dipecah-pecah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.200.000 manusia itu yang disebut dan diagungkan hanya satu, yaitu hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah haji itu merupakan medan pembinaan yang mampu mengantarkan manusia pada derajat
yang sangat tinggi. Karena tidak ada, anak-anakku, balasan bagi seseorang yang berhaji mabrur itu kecuali surga. Ya, balasan bagi haji yang mabrur itu adalah surga. Artinya apabila seseorang itu menjalankan ibadah haji dan kemudian hajinya itu mabrur, maka orang itu dipastikan sebagai salah satu orang yang diberikan penjaminan oleh Allah, ya, pengampunan atas semua dosa-dosanya, dan haji yang mabrur itu mengantarkan dirinya sebagai salah satu penghuni surga. Mudah-mudahan kita pun, ya, serta ayah bunda pun ataupun keluarga kita pun ketika nantinya menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita haji yang mabrur, yang merupakan suatu batu loncatan bagi kita untuk menuju makom yang tertinggi saat kita dijadikan Allah sebagai salah satu penghuni surganya Allah. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, bahwa ibadah haji itu dapat membangkitkan, ya, berbagai perasaan dan sikap pada kejiwaan manusia. Karena ibadah haji itu kalau kita lihat, itu kan hakikatnya mengenang perjalanan sejarah kehidupannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kedudukan sebagai abal anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Artinya bahwa dari Nabi Ibrahim itu, ya, dari istri beliau Hajar memiliki anak Ismail. Kemudian Nabi Ismail menurunkan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam sambung menyambung sampai menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari istrinya Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu Sarah, lahirlah Nabi Ishak alaihissalam yang menurunkan Nabi Ayub, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian bersambung kepada Nabi Musa, bersambung kepada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu juga karena Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang sangat taat kepada Allah, ya, banyak sekali ujian-ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim itu untuk dilaksanakan, dan kemudian Nabi Ibrahim itu dengan sabar dan tabah mampu melaksanakan perintah Allah itu. Akhirnya Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah. Mengapa kok Nabi Ibrahim mendapatkan sebutan Khalilullah? Ya karena ketaatannya terhadap perintah-perintah Allah tersebut. Nah ini. Kemudian yang terakhir, anak-anakku, bahwa dalam ibadah haji itu terdapat nilai dan pelajaran yang tak terhitung, ya. Kalau kita melihat pada waktu setiap rukun-rukun haji, apakah ketika kita tawaf, ya kan, itu kan simbol bahwa semua makhluk itu, ya, apakah manusia dan semesta alam raya, itu hakikatnya dia bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya bahwa setiap makhluk itu harus tunduk mengikuti syariat aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari tawaf kan dari kanan, anak-anakku, ya, dari kanan, ya kan. Kalau ada jamaah haji yang tawafnya dari kiri, maka dia akan binasa, ya. Demikian halnya dalam kehidupan ini. Kalau kita ini dalam kehidupan ini senantiasa mengikuti tawaf dari kanan, ya kan, mengikuti syariatnya Allah, maka kebahagiaan yang kita dapatkan. Sebaliknya ketika dalam kehidupan ini kita menentang arus, ya, atau menentang syariatnya Allah, maka kita akan hancur, ya. Kemudian ibadah sa'i contohnya, kita melihat bahwa ibadah sa'i diambil pada saat ibunda Nabi Ismail, yaitu Hajar, itu kasihan kepada anaknya yang kehausan sampai dia berlari-lari dari Bukit Safa Marwah sebanyak 7 kali. Itu simbol dari perjuangan, ya, perjuangan yang tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah, sampai akhirnya berbuah manis, ya, saat dimana Nabi Ismail, ya, itu oleh Allah, ya, melalui sayap malaikat Jibril itu hentakan kakinya,
itu bisa mengeluarkan air zam-zam, ya, mata air terbaik di bumi ini yang dari dulu sampai sekarang masih terus mengalir dan berkhasiat. Itu kan itu buah dari ibadah sa'i, ya, itu kan. Kemudian pada saat seseorang itu melempar jumroh, ya, itu simbol perlawanan yang abadi antara manusia dengan syaiton. Ya, jadi melempar jumrohnya itu di 3 tempat. Pada setiap lemparan jumroh 7 kali. 7 kali itu simbol perlawanan yang tidak mengenal kata henti. Artinya bahwa manusia itu akan terus berperang dengan syaitan. Karena setan itu merupakan innahulakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu, ya. Maka ini terus akan terjadi antara peperangan manusia dengan syaitan itu, di mana syaitan akan berupaya untuk memalingkan manusia dari kebenaran, untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Untuk itu ibadah haji itu mengingatkan kepada manusia untuk tidak melupakan bahwa dalam hidup ini ternyata ada musuh yang senantiasa harus kita perangi terus, yaitu syaitan yang senantiasa berada di dalam diri nafsu manusia itu. Oleh karena itu setiap saat kita berupaya untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain dalam agama Islam itu tidak lain supaya kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita. Itu. Demikian anak-anakku, barangkali yang bisa Ustadz sampaikan, ya. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian terus bersemangat dalam belajar di rumah. Ya, ingatlah selalu untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan lupa senantiasa membaca ma'thurat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita karunia dan keberkahan dalam kehidupan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.